para sahabat itu senang banget kalau rumahnya didatangi oleh Rasulullah. Makanya disitulah yang kemudian para ulama menyimpulkan adab-adab tamu dan adab-adab tuan rumah hadir. Ya. Karena langsung mencontoh langsung, melihat langsung bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu baik beliau menerima tamu maupun beliau menjadi tuan rumah. Ya. Kita melipir dulu adab jadi tuan rumah sama adab jadi tamu. Ya. Yang mana dulu? Tuan rumah dulu atau tamu dulu? Tuan rumah dulu ya. Tuan rumah. Satu adabnya adab mengundang. Adab pertama ini. Ya. Jadi tuan rumah itu kalau mengundang tamu, adabnya undanglah orang-orang solih dan bertakwa. Jangan sekali-kali ngundang ke rumah kita ahlul maksiat atau orang fasik. Ya. Kata Rasulullah dalam hadis Tirmidzi, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqiyan. Jangan kamu berteman kecuali dengan orang yang beriman, dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Berarti apa? Kalau ngundang adabnya yang masuk ke rumah kita itu orang yang soleh. Karena orang soleh itu amanah. Dia amanah. Kalau melihat sesuatu di rumah kita, dia tidak mungkin akan membongkar aib kita. Makanya ini sekaligus adab dalam bertamu itu apa, Bu? Berusaha dalam menjadi tuan rumah, berusaha di ruang tamu kita itu, bagi yang mampu ya, berusaha kalau Allah kasih nikmat kepada kita berlebih, kamar mandi tamu itu harus ada khusus, Bu. Di ruang tamu itu, di depan atau di mana, itu harus ada khusus kamar mandi atau toilet buat tamu. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar tamu kita tidak bisa mengakses seluruh rumah kita. Karena kan kita tidak tahu, nama tamu kan macam-macam ya. Ya kita berusaha ngundangnya orang soleh saja. Kalau sudah saya mau nunut ke belakang, belakangnya polmu pojok sana. Wah itu kan semua rumah kelihatan ya. Semua berabrik, semua rumah, ruang makan semua terlihat ya. Nah maka berusaha Pak, kita buatkan khusus ya. Jadi aksesnya itu akses yang terbatas, tidak bisa mengakses isi dalam rumah. Tapi seminimal-minimalnya kalau ngundang orang itu ngundang orang yang soleh, yang dan bertakwa. Terus diantara adab mengundangnya Pak, jangan hanya mengundang orang kaya saja. Makanya Rasul mengatakan apa? Syarrut ta'ami ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan itu makanan walimah. Makanan di acara walimahan itu seburuk-buruk makanan. Kenapa? Karena seringkali yang diundang itu cuma orang kaya. Yang bisa menikmati hanya orang kaya. Ini sebenarnya bukan makanannya buruk, bukan, tapi ini sindiran Rasulullah untuk orang-orang yang hanya ngundang orang kaya, yang orang miskin tidak pernah diundang ya. Nah ini tidak benar ya, semuanya diundang ya, semuanya yang kaya yang miskin diundang ya. Kemudian di antara adab mengundangnya itu apa? Tidak mengundang orang yang diketahui akan memberatkan kita jika diundang. Kira-kira ada nggak Bu? Ada. Siapa? Ya, kira-kira ini repoti nih kayaknya ini kalau diundang ya. Jadi dia ya tadi pentingnya ngundang orang soleh itu gitu. Kadang-kadang bisa memberatkan tuan rumah akhirnya ya, yang orang nggak tahu nggak unggu, orang nggak tahu ada ya. Tapi memang menerima tamu itu memang taruhannya keimanan Bu. Makanya Rasulullah mengatakan apa dalam hadis lain, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, gitu kan. Barang siapa yang sempurna keimanannya kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Loh kok memuliakan tamu saja kok
jawabannya itu, kenapa kok taruhannya sampai ke iman? Muliakan tamu. Karena tamu itu kadang-kadang tidak semuanya baik. Kadang-kadang bukan tamu yang tidak diundang ya, bukan ya. Kadang-kadang tamu itu kadang-kadang tidak bisa mengerti kondisi kita. Ya, kita sudah mau pergi, datang tamu jadi coba mau ngomong pergi ya pergi, dipersilahkan kok suwemen malah ngejak ngobrol ngalor ngidul, kadang-kadang begitu. Ada yang kayak gitu. Nah itu apa? Kita harus tetap memuliakan dia karena perintahnya itu memuliakan tamu. Makanya sunnah itu punya hak untuk tidak membukakan pintu. Dan sunnahnya itu maksimal ngetuk pintu itu berapa kali? 3. Dalam rangka apa itu? Itu lihat ada Rasulullah tuh ngatur unggah-ungguh sampai seperti itu. Tok tok tok, assalamualaikum. Gak dijawab. Tok tok tok, assalamualaikum. Gak dijawab. Tok tok tok, assalamualaikum. Gak dijawab, pulang. Sudah lihat neo. Nanti gembok. Mas Dinta ini ya bisa jadi memang orangnya ada hadirin, tapi dia punya hak untuk tidak membukakan. Misalnya dia dalam kondisi pulang dari safar, dia butuh istirahat. Misalnya rumahnya dapurnya tidak ngepul tadi, dapurnya nggak siap menerima tamu, dia punya hak untuk itu. Maka kita hanya dianjurkan 3 kali ketuk, 3 kali salam, tidak dibukakan pulang. Dalam rangka memberikan kesempatan untuk tuan rumah mengambil haknya. Seperti itu ya. Nah itu nanti adab jadi tamu ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau sudah ada mengundang sudah tahu, yang kedua ucapkan selamat datang. Jadi kalau ada tamu datang, ini sunnah yang ditinggalkan ini ya, berusaha apa? Mengucapkan selamat datang, marhaban, monggo silakan binara ya, mohon maaf kalau orang Jawa begitu, mohon maaf nih rumahnya, hubungnya apa adanya, semoga jenengan berkenan gitu ya. Kalau Rasulullah marhaban bil wafdil ladzina ja'u ghairu nadama wala khazaya ya. Selamat datang orang yang datang kemari dalam kondisi senang dan tidak menyesal. Maksudnya apa ya tadi? Kalau bahasa Jawa kita apa? Semoga tidak kecewa sama rumah saya yang seperti ini gitu ya. Nah, itu sunnah ya. Kemudian di antara adabnya apa? Menghidangkan makanan. Tadi menghidangkan makanan itu 3 hari, selanjutnya adalah sedekah. Pernah Rasulullah itu kedatangan orang dari jauh ingin ketemu Rasulullah belas di rumah tidak ada apa-apa. Tanya ke istrinya, tidak ada. Istri yang satu, tidak ada ya Rasulullah, tidak ada yang bisa dimakan. Akhirnya Rasulullah bilang ke sahabat, siapa yang mau menjamu tamuku ini? Akhirnya ada seorang sahabat namanya Abu Talha. Saya Rasulullah, mau ngambil fadilah ini kan, ditawari pahala sama Rasulullah. Saya Rasulullah, semangat. Sementara Rasulullah saya tak bilang ke istri dulu. Sampai di rumah tidak ada apa-apa kecuali makanan untuk anak dan istri. Cuma tinggal 1 porsi. Sudah Bapak keluarkan, ini surga ini, kata Abu Talha. Akhirnya dikeluarkan. Abu Talha punya cara ternyata, bilang ke istrinya, nanti makanan tak sajikan biar tamunya tidak berkewuh makan sendiri, nanti teploknya, lenteranya kamu sebul biar mati. Nah ketika itu saya nanti akan membunyikan piring dan sendokku biar kelihatan sama-sama kalau kira-kira dia sudah habis nanti dihidupkan. Masya Allah ya. Sudah kayak gitu, akhirnya tamunya kenyang, alhamdulillah bisa istirahat. Pagi
paginya ketemu sama Rasulullah Abu Talha. Apa kata Rasulullah? Abu Talha, Rasulullah tersenyum kepada Abu Talha. Kemudian Rasulullah berkata, sesungguhnya Allah tersenyum melihat kelakuan kalian berdua semalam. Coba disenyumin Allah, siapa yang gak mau? Kelakuannya Abu Talha sama istrinya itu, ya, demi dalam rangka apa? Menyambut tamu, memuliakan tamu, gitu ya. Kemudian di antara sunnahnya adalah menyajikan makanan dan minuman terbaik, seperti dalam surah Al-Zariyat ketika Nabi Ibrahim kedatangan tamu. Pernah dengar kisahnya tamunya Nabi Ibrahim tadi? Wah, ini ada kisah menarik ini. Coba jenengan buka surah Al-Zariyat. Ini perlu tahu nih, karena ini hikmahnya dahsyat ini. Hikmahnya besar sekali. Coba Anda buka surah Al-Zariyat, surah ke-51 ayat ke-24. 51-24. Sambil berselancar menyelami ayat-ayat Al-Quran Ibu. Ayat 24 surah apa? Al-Zariyat. Bismillah. Kata Allah apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Hal ataka, apakah telah datang haditsu, cerita untuk kalian tentang dhaifi Ibrahim al-mukramin, tentang tamu-tamunya Nabi Ibrahim yang mulia. Jadi Nabi Ibrahim itu pernah kedatangan tamu sak rombongan di tengah malam jam 12 ketuk rumahnya Nabi Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nabi Ibrahim tahu memuliakan tamu itu pahalanya besar. Dibukakan, kok kelihatannya orang jalan yang jauh untuk istirahat, dipersilahkan masuk. Silakan masuk. Kemudian apa kata Allah? Idakhalu alaihi faqalu salama. Ketika datang ke rumahnya Ibrahim, kemudian mereka mengucapkan salam. Qala salamun qaumun munkarun. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, waalaikumsalam. Dan orang-orang itu adalah orang-orang yang belum dikenal oleh Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim tetap nerima tamu-tamu ini. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Kemudian Ibrahim datang ke dapur, ke belakang. Faragha ila ahli, datang ke istrinya. Tanya ke istrinya, istriku, ya, wahai istriku. Istrinya siapa ini? Hajar atau Sarah? Ini kisah Nabi Ibrahim sama ibunda Sarah, ya. Istriku Sarah, ya. Ini ada tamu, sak rombongan. Kita punya apa? Kita tidak punya apa-apa, wahai suamiku, kecuali kita punya sapi muda masih hidup di belakang rumah. Ya sudah, aku tak ke belakang, tak sembelihnya sapinya, kemudian nanti kamu masak ya. Coba di kober-kobernya di tengah malam nyembelih sapi sendiri. Dan hari ini kan kita lihat ya, ternyata ada teknik nyembelih sapi seorang. Dulu saya baca ayat ini, mentadaburi ayat itu agak bingung. Terus Nabi Ibrahim beleh sapinya sama siapa ya? Caranya. Tapi hari ini kan banyak ya video-video seorang beleh sapi sendiri bisa. Itu orang zaman sekarang loh ya, bukan orang zaman dulu yang mesti postur tubuhnya lebih besar lagi ya. Ya, sapi muda dibeleh, dan ternyata orang-orang Arab itu paling suka sapi muda ya. Karena dagingnya lebih enak dan lebih gurih katanya.
dimasak ini. Ya, faja'a bi'ijlin samin. Kemudian akhirnya dihidangkan daging sapi itu. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Kata Allah menceritakan ini. Kemudian makanan sudah jadi, didekatkan sama rombongan tamu ini. Sama rombongan tamu ini didiamkan tok dia. Jokah maem dia. Sudah dimasakkan, ya, sudah dibelehkan bahkan. Tengah malam tidak ada yang mau makan nanti. Diem tok tamunya. Sampai Nabi Ibrahim bilang, ala ta'kulun, kalian apa tidak mau makan? Ini masakan istri saya loh, gitu kira-kira ya. Kalian tidak makan. Kemudian mereka diam saja. Ketika dekat Nabi Ibrahim, ternyata udah agak curiga, ini sopo sih jadi tamu-tamu ini. Ternyata melihat kakinya tidak nyentuh tanah, hadirin. Waduh, itu menungso ternyata ya. Kemudian apa lanjutan ayatnya? Fa'aujasa minhum khifah. Kemudian Nabi Ibrahim merasa takut. Aujasa minhum khifah. Waduh, sopo ini tamu ini ya. Kemudian tamu-tamu ini berkata, qalu la takhaf, janganlah kamu takut wahai Ibrahim. Wabasyaruhu bighulamin alim. Kami datang kemari baru saja ingin memberi kabar gembira untuk sebentar lagi istrimu hamil, akan dikaruniai Allah ghulamin alim. Apa ghulamin alim? Anak yang cerdas. Jadi anaknya Nabi Ibrahim itu dua. Dalam Al-Quran bahasanya juga dua, ghulamin halim sama ghulamin alim. Ghulamin halim itu anak yang lurus. Anak yang lurus itu maksudnya Ismail. Akidahnya lurus itu Ismail. Tapi kalau alim itu anak yang cerdas. Siapa? Ishak. Oke, Ishak itu nanti anak keturunannya orang-orang cerdas. Jadi Ishak punya anak siapa? Yakub. Yakub punya anak Bani Israel kan, 12 anak. Salah satunya Yusuf. Terus sampai Bani Israel sampai sekarang nih. Ya. Anak keturunannya orang-orang Yahudi nih. Makanya orang Yahudi, orang Israel ini kok orang-orang yang sangat cerdas nih. Itu dulu awal mulanya itu semuanya keturunannya Nabi Ibrahim. Namanya Pak Ishak. Nah, dapat kabar gembira. فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ. Kemudian istrinya dengerin percakapan itu dari balik layar, dari balik tabir. Istrinya tercengang, memekik, histeris, nggak percaya. Karena Sarah ini sudah putus asa, kayaknya saya tidak mungkin punya anak. Dapat kabar itu nggak percaya. Fi sarrah fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Kemudian beliau ini fasakkat wajhaha, menepuk-nepuk wajahnya. Kayak nggak percaya gitu ya. Mimpi nih, tidak mungkin lah saya ini punya. Tidak mungkin nih mereka malaikat kok datang ke rumah saya. Tepuk-tepuk wajahnya, kemudian berkata, faqalat ajuzun, aku ini kan seorang yang ajuz, sudah tua, sudah nenek-nenek. Akim, aku ini orang yang sudah mandul, sudah menopause. Tidak mungkin, sudah tidak subur, tidak mungkin punya anak. Kemudian melihat perilaku istrinya itu, malaikat berkata, qalu kadzaliki qala rabbuk. Para malaikat ini berkata, demikianlah yang dikatakan Rabbmu wahai Sarah kepada kami barusan. Innahu huwal hakimul alim. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha bijaksana. Jadi itu Allah itu kalau mentakdirkan sesuatu
sesuatu dengan kebijaksanaannya. Allah tahu kapan waktu yang tepat untuk hambanya. Allah zat yang maha mengetahui. Allah yang tahu, kami hanya menyampaikan, kata para malaikat. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim nanya, qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Ya. Kata siapa? Kata Nabi Ibrahim, terus apa urusan kalian kok datang kemari? Selain kalian mau ngasih kabar gembira itu, apa urusan kalian datang kemari? Kata para malaikat apa? Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Sesungguhnya kami tadi aslinya tidak mau kesini, wahai Ibrahim. Kami itu diutus Allah dari langit untuk mendatangi kaum para pendosa. Siapa itu? Kaumnya Nabi Lut. Nabi Lut itu ponakannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim posisinya di Palestina. Nabi Lut itu posisinya kalau sekarang di Laut Mati, di Yordan, Laut Mati. Ya, diutus di situ untuk kaum siapa? Sodom dan Gomora. Yang melakukan penyimpangan seksual, homoseksual dan lesbianisme. Ya, kaum homo. Lah, Allah mutus para malaikat ini untuk mengadab kaum ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya sebelum mengadab perintahkan para malaikat ini mampir ke rumahnya Ibrahim. Coba aku ingin lihat apa yang dilakukan Ibrahim kalau kedatangan tamu malam-malam. Cuman itu dok tujuannya Allah. Ternyata Nabi Ibrahim memperlakukan tamunya sebegitu istimewanya. Melelehkan sapi, masakan, hidangkan. Baru ketika ngidangkan, Allah melihat akhlaknya Nabi Ibrahim seperti itu. Kemudian Allah bilang kepada malaikat, kabarkan dia akan mendapatkan karunia anak yang cerdas. Jadi hadirin, kalau ingin dikabulkan semua hajat-hajat kita, ingin ada keajaiban dalam kehidupan kita, yang kok punya masalah kok mentok, kata para ulama apa hikmahnya? Lakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan orang lain. Lakukan satu amalan yang istimewa di mata Allah, yang kayaknya mustahil ini. Kok kober-kobermen cari amalan yang kok sempat-sempatnya melakukan amalan itu, yang belum dikerjakan sama orang lain. Amalan yang istimewa. Nanti Allah akan dengan mudah menyelesaikan hajat-hajat kita. Nah, itu hikmahnya. Nah, salah satunya apa? Memuliakan tamu. Tidak semua orang itu bisa memuliakan tamu. Maka jadilah kita tuan rumah yang baik untuk tamu-tamu kita. Gitu ya, tadi diingatkan Allah. Ya. Kemudian di antara adab ketika menghidangkan makanan ini, saya selesaikan dulu yang tuan rumah ya. Nanti yang tamu insya Allah pertemuan berikutnya. Ya. Di antaranya apa? Di antara adab itu mendahulukan yang kanan dulu. Jadi kalau menghidangkan makanan itu yang kanan dulu, kanan, karena Rasulullah suka mendahulukan yang kanan terlebih dahulu. Kemudian di antara adab yang lain adalah mendahulukan tamu yang tua dulu, ya. Jadi ngecakkan minuman apa itu yang tua dulu, baru yang muda. Kemudian ini penting juga, jangan mengangkat makanan yang telah dihidangkan sebelum tamu selesai. Ini dulu ketika kami belajar di Timur Tengah, ada satu adat yang beda sama orang kita di Timur Tengah itu. Kalau kita makan disediakan nasi gitu ya. Kalau makan bersih kan. Kalau kita kan dikasih makannya ya pengennya dibersihkan. Itu dijok lagi ya dia. Oh tambah lagi, ditambah.
Udah kok ditambah, akhirnya kita makan lagi, bersih lagi, dicok lagi Bu, sampai 3 porsi. Sampai saya sama teman Indonesia itu lirik-lirik, iya ini, sekebak ini, ya. Akhirnya dimakan lagi. Ternyata habis ini. Kita kira kan 3 porsi tidak mungkin ditambah lagi. Bersihin kan kita, daging-dagingnya dikelomoti, dibersihin, dicok lagi ya, sudah minta ampun kita kan, wah tidak bisa nih, saya sudah kenyang sekali, udah makan. Ternyata setelah pulang kami baru dikasih tahu kebiasaan orang sana. Ternyata di sana itu ada adat begini ya, kalau makan bersih berarti masih lapar ya, kalau sisa berarti sudah kenyang. Waduh, tahu gini tadi disisakan sedikit gitu ya. Ya, Masya Allah. Jadi kayak gitu para orang-orang dulu itu memuliakan tamunya. Ya. Kemudian hadirin muliakan Allah, di antara juga adabnya adalah apa? Mengajak berbincang dengan topik yang menyenangkan. Ya. Mengajak berbincang dengan topik yang menyenangkan dan berusaha bermuka manis ketika tamu kita datang. Jadi tamu datang jangan diperenguti, nggak kerasan nanti. Pengennya mulai, wah itu tuan rumahnya galak ya. Jadi tetap berusaha Pak menampilkan wajah yang berseri-seri ya. Dan kemudian yang kelima, mengantarkan tamu pulang sampai menyiapkan kendaraannya. Ya, nah ini diantara adab dia tadi. Ya, kalau tamu tidak ada kendaraan ya kita antar. Kalau ada ya kita keluarkan kendaraannya. Ya, kita siapkan. Ya. Dan diantara satu adab lagi tuan rumah itu kadang-kadang nanti adab tamu itu kan membawakan buah tangan tadi. Adab tamu nanti kita bahas di lain waktu. Lah, tuan rumah itu berusaha memberikan hadiah juga untuk tamunya. Jadi semacam timbal balik. Dan ini diajarkan kata Rasulullah, tahadu tahabu. Salinglah kalian memberi hadiah, niscaya kalian saling mencintai. Jadi saling memberi hadiah. Jadi kalau dioleh-olehi tamu roti, ya rotinya dikembalikan. Enggak ya, cari oleh-oleh lain yang ada di rumah, apa kira-kira diberikan. Itu adab-adab Islami begitu indah. Nah, ini semuanya direkam dari aktivitas Rasulullah bertamu ke rumah para sahabat. Ya, insya Allah kita akan bahas juga adab-adab tamu bi'idnillahi ta'ala agar kita nanti lebih tahu, oh ternyata kalau jadi tamu begini, jadi tuan rumah begini, dalam kesempatan yang lain. Barakallahu fikum. Masih di sore hari itu ya. Apa-apa pelan-pelan ya. Emang 24 jam, tidak bisa diselesaikan 2 atau 3